Halo semuanya, kita bertemu lagi untuk membahas mengenai materi di kriptografi, dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas Advanced Encryption Standard atau AES. Kita mulai dengan sejarah AES terlebih dahulu. Jadi setelah DES ternyata sudah tidak bisa diharapkan aman untuk sekitar pada tahun 1997, maka kemudian Triple DES diusulkan sebagai salah satu jalan cepat gitu ya, untuk mendapatkan algoritma yang lebih aman daripada hanya satu DES saja. Tetapi disadari bahwa Triple DES itu bukan merupakan kandidat yang bagus untuk digunakan dalam waktu yang lama. Jadi mau tidak mau harus dibuat atau dibangun algoritma baru yang bisa digunakan dalam waktu yang lama, keamanannya dijamin dalam waktu yang lama. Nah, untuk keperluan itu, maka pada tahun 1997 NIST mengeluarkan call for proposals untuk Advanced Encryption Standard ya. Jadi ini adalah semacam kompetisi begitu untuk membuat algoritma baru yang nantinya akan menjadi AES atau Advanced Encryption Standard. Beberapa requirement-nya adalah, yang pertama tentunya keamanannya harus sama atau lebih baik ya. Yang diharapkan sebenarnya lebih baik daripada Triple DES. Kemudian diharapkan efisiensinya lebih baik juga. Jadi ada perbaikan efisiensi secara signifikan dibandingkan dengan Triple DES. Yang diinginkan di sini adalah symmetric block cipher dengan panjang bloknya lebih besar daripada DES, yaitu 128 bit. Kemudian kuncinya itu diinginkan bervariasi mulai dari 128, 192, dan 256 bit. Kemudian kriteria evaluasinya tentunya meliputi itu semua, jadi evaluasi keamanan, efisiensi secara komputasi, penggunaan memori, kesesuaian hardware dan software, dan fleksibilitas. Nah, 4 tahun kemudian pada tahun 2001 diputuskan bahwa yang memenangkan kompetisi itu adalah RINDEL. Jadi RINDEL ini merupakan cikal bakal dari algoritma AES. RINDEL sendiri dibuat oleh 2 orang kriptografer dari Belgia, yaitu Dr. John Damon dan Dr. Vincent Raymond. Secara umum, AES itu merupakan penyandian blok ya. Penyandian blok ukurannya adalah 128 bit sesuai dengan yang diinginkan di kompetisi itu. Kemudian panjang kuncinya juga bisa bervariasi 128, 192, atau 256 bit. Kemudian untuk operasinya itu nanti dilakukan untuk byte, jadi untuk 8 bit. Jadi di sini dipakai GF2 pangkat 8. Untuk irreducible polynomialnya adalah ini. Bloknya itu tidak direpresentasikan sebagai array satu dimensi, tapi di sini direpresentasikan sebagai matriks persegi dari bytes. Jadi bloknya itu merupakan matriks array 2 dimensi ya, berbentuk bytes gitu, dengan ukuran 4x4. Jadi di sini blok itu di-copy ke state array, kemudian itu yang akan dimodifikasi pada setiap tahap enkripsi atau dekripsinya.
Nah, setelah tahap terakhir nanti state-nya di copy ke matriks output. Kemudian kunci 128 bit direpresentasikan sebagai matriks persegi dari byte. Jadi ini kuncinya pun itu direpresentasikan sebagai matriks persegi. Ini yang 128 bit itu nanti akan diekspansi sehingga cukup untuk seluruh round yang ada di AES. Jadi kalau untuk yang paling kecil itu di expand menjadi 44 words. 44 words. Nah, untuk pengisian pada state array tadi, maka pengurutan bytes-nya itu berdasarkan kolom. Jadi di sini 4 byte pertama ditempatkan pada kolom pertama pada matriks, jadi kolom per kolom. Kemudian 4 byte kedua menempati kolom kedua, dan seterusnya. Pada key-nya 4 byte pertama dari expanded key menempati kolom pertama pada matriks W. Jadi sama aturannya, penempatannya kolom per kolom. Perbedaan dengan Feisel cipher adalah pada Feisel cipher penyandian Feisel, data atau plain text itu disimpan sebagai satu array, satu dimensi. Sedangkan di sini disimpan dalam array 2 dimensi, terdiri dari 4 kolom, masing-masing terdiri dari 4 byte. Kemudian pada Feisel structure, Feisel cipher, array itu dibagi menjadi 2 bagian, ya, yang bagian sebelah kiri dan kanan, yang melalui fungsi itu hanya bagian sebelah kanannya. Nah, untuk AES, semua blok data pada setiap round itu dilakukan operasi, jadi tidak dibagi menjadi 2 bagian seperti itu. Kemudian dari sisi keunggulannya ya, yang pertama tahan terhadap serangan, kemudian cepat ya, dan yang terakhir adalah dari sisi desain mudah. Ya, struktur AES sendiri ini merupakan blok data 4 kolom tadi, masing-masing terdiri dari 4 byte yang merupakan state array. Kemudian kunci diekspansi menjadi array of words. Tahapannya ada seperti ini, 9, 11 atau 13 tahap ya. Ini ditambah dengan masing-masing 1 sebenarnya. Jadi 10, 12 atau 14 tahap, di mana setiap tahapnya kecuali tahap terakhir itu mengalami 4 macam transformasi ini, yaitu byte substitution. Di sini akan dipakai 1 S-box. Kemudian shift rows di sini menggunakan permutasi bytes pada state array. Kemudian mix column di sini ini sebenarnya perkalian dengan suatu matriks yang sudah ditentukan. Jadi ini merupakan substitusi ya, karena dikalikan, jadi ini merupakan substitusi. Kalau ini permutasi karena hanya digeser. Ini juga substitusi. Dan yang terakhir adalah add round key. Nah, ini adalah tahap yang menggunakan kunci. Jadi ini satu-satunya tahap yang menggunakan kunci. Ya, kemudian untuk polinomialnya tadi sudah disampaikan. Kalau fit 2 pangkat 8 menggunakan irreducible polynomial seperti ini. X pangkat 8 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Untuk proses enkripsinya, ini gambaran secara garis besar. Jadi plain text ini dimasukkan kolom per kolom, ya, kolom per kolom pada state array. Ini. Kemudian nanti dia akan mengalami initial transformation. Initial transformation di sini menggunakan kunci ya, kunci yang round ke 0 gitu ya. Jadi kuncinya ini sendiri sebenarnya dari yang sudah ada ya.
kan bermacam-macam ya, ada yang 16, 24, 32, itu nanti diekspansi menjadi sesuai yang diperlukan untuk roundnya gitu ya. Kemudian tadi setelah masukkan ke input state array, kemudian dilakukan transformasi awal, initial transformation, nanti hasilnya akan menjadi input untuk round yang pertama. Nah, round pertama sampai dengan round n-1 itu nanti akan mengalami 4 transformasi masing-masing tadi. Dan masing-masing menggunakan satu kunci ya, ekspansi kunci pada setiap roundnya. Nah, nanti pada tahap yang terakhir, round ke n, hanya dilakukan 3 transformasi. 3 transformasi yang itu nanti akan hasilnya itu akan menjadi state array pada final state, yang itu kemudian menjadi ciphertext-nya. Untuk jumlah roundnya, tadi seperti yang sudah disampaikan ada 3 macam ya, tergantung panjang kuncinya. Ini kalau panjang kuncinya adalah 16 byte, maka 10 ya roundnya. 10 itu 9 ditambah 1 round yang terakhir ini. Kemudian kalau 24 byte berarti 12, kalau 32 byte berarti 14. Nah, ini skema yang lebih lebih detail ya, karena di dalamnya sudah ada transformasinya. Ini untuk bagian enkripsinya, ini untuk bagian dekripsinya. Jadi dekripsinya berbeda dengan enkripsi. Untuk enkripsi tadi, yang pertama itu adalah add round key ya, ini transformasinya add round key. Ini merupakan initial transformation tadi. Kemudian masing-masing nanti round dari 1 sampai dengan 9 terdiri dari substitute bytes, shift rows, kemudian mix column, dan add round key. Nah, nanti round 10 itu hanya terdiri dari 3, yaitu substitute bytes, shift rows, dan add round key. Seperti itu. Nah, untuk dekripsinya tidak seperti pada dash, ini harus menggunakan operasi yang berbeda ya, kecuali mungkin yang add round key. Jadi dekripsinya di sini dimulai dengan add round key juga sama seperti enkripsi ini ya. Kemudian masing-masing ini merupakan inverse dari operasi-operasi yang ada di sini. Jadi shift rows itu inverse shift rows, kemudian substitute bytes inverse substitute bytes, kemudian add round key itu karena itu hanya operasi eksklusif OR maka sama ya add round key. Kemudian untuk mix column itu inverse mix column ya. Seperti itu. Jadi ini operasi yang berbeda gitu karena inverse ya. Kecuali untuk yang add round key. Nah, ini nanti juga akan ada 9 round dan 9 round yang masing-masing terdiri dari 4 transformasi dan 1 round yang hanya terdiri dari 3 transformasi. Ini adalah dekripsinya ya, sekali lagi. Ya, karakteristik dari AES yang pertama dia bukan merupakan struktur Feisel. Ya, jadi sekali lagi AES tidak membagi data menjadi dua bagian tadi ya. Di sini AES memproses seluruh blok data yang dimasukkan ke state array. Kemudian kunci yang diinputkan itu diekspansi menjadi array, ya, menjadi array sesuai dengan kebutuhannya. Kalau diperlukan 10 round, ya, 10 round, maka kunci diekspansi menjadi 44 32 bit words. Jadi diperlukan untuk yang kunci aslinya itu menjadi W0 ya, W0 sampai dengan W10 nanti. Jadi ada 44 words. Kemudian untuk fase pemrosesannya ada 3 substitusi dan 1 permutasi. Substitusinya adalah byte substitution, shift rows, dan byte substitution, mix columns, dan add round key. Sedangkan permutasinya adalah shift rows.
byte substitution nanti menggunakan tabel SBox. Shift rows ini sebenarnya hanya menggeser baris-baris begitu. With column itu mengalihkan dengan matriks tertentu. Add round key itu adalah operasi exclusive OR untuk kunci. Terkait dengan kuncinya, ya, panjang kuncinya, kemudian jumlah roundnya, ini adalah parameter-parameter pada AES. Pada AES. Jadi untuk ukuran kuncinya ada 3 macam ya. 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Untuk ukuran plain text-nya sama, 128 bit. Jumlah round-nya ini menyesuaikan panjang kuncinya. Kalau 128 bit berarti ada 10 round, 192 berarti 12, 256 berarti 14. Sedangkan ukuran kunci untuk setiap round-nya sama, yaitu 128 bit. Untuk ekspansi kuncinya, untuk 10 round maka diperlukan 176 bit ya. Kemudian 12 ini 208 dan 14 itu 240 bit. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mulai dengan transformasi yang pertama, yaitu transformasi substitute bytes. Ini merupakan transformasi yang sangat mudah karena sebenarnya hanya melihat table lookup SBox-nya. SBox-nya itu ada ukurannya adalah 16 kali 16 yang intinya itu adalah melakukan permutasi ya, atau pemetaan. Jadi 256 nilai itu semuanya dimasukkan di sana. Kemudian setiap byte pada state array nanti dipetakan ke byte yang baru. Karena ada 8 bit ya, 8 bit, maka 4 bit paling kiri itu untuk menunjukkan baris pada SBox. 4 bit paling kanan menunjukkan kolom pada SBox. Jadi misalnya 95 ini dalam hexa ini, 95 dalam hexa ini berarti 8 bit. Ini untuk 9-nya itu berarti menunjuk ke baris ke-9 ya. Kemudian 5-nya di sini berarti kolom ke-5 dari SBox. Nah, isinya apa di sana? Karena isinya 2A, berarti 95 itu dipetakan ke 2A. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat mudah. Nah, ini adalah SBox-nya ya, 16 kali 16. 00 misalnya ya, 00 di sini nanti akan dipetakan ke 63. Hanya seperti itu saja. Jadi sangat mudah ya. Tadi yang sebelumnya ini adalah 95 ini berarti 9 kolom ke-5. Nah, ini akan dipetakan ke 2A. Nah, SBox-nya sebenarnya seperti apa? SBox-nya itu sebenarnya sudah distandarisasi gitu ya, tetapi cara penyusunannya kurang lebih seperti ini. Jadi SBox itu diinisialisasi dengan nilai-nilai byte baris demi baris. Kemudian petakan setiap byte ke multiplicative inverse ya, dari GF28. Kemudian dilakukan operasi bit per bit pada setiap byte ya, pada SBox. Nah, ini operasi-operasinya meliputi modulo, penjumlahan, dan exclusive OR. Nah, ini beberapa contoh yang lain untuk substitute bytes secara keseluruhan. Jadi EA kalau kita lihat di SBox nanti akan dipetakan ke 87, 04 dipetakan ke F2, 65 dipetakan ke 4D, ya, 85 dipetakan ke 97. Kurang lebih seperti itu. Jadi semua byte yang ada di state array ini akan dipetakan ke nilai yang baru masing-masing sesuai dengan nilai masing-masing ya, nilai masing-masing kolom baris di sini, baris kolom. Nah, untuk inverse-nya seperti apa? Inverse-nya berarti menggunakan tabel SBox yang merupakan inverse dari SBox aslinya begitu. Jadi ini adalah inverse dari tabel
icebox-nya ya. Misalnya 2A tadi ya, 2A. Nah, 2A itu dipetakan ke 87. Sebenarnya dikembalikan. Yang ini 00 dipetakan ke 7A. Dan seterusnya. Jadi inverse-nya adalah ini, inverse dari tabel icebox. Ini dipakai untuk dekripsi. Transformasi yang kedua adalah transformasi Sievers. Ini juga tidak terlalu rumit ya, karena hanya melakukan operasi circular left shift, baris per baris. Untuk baris yang pertama tidak dilakukan perubahan apapun. Baris kedua itu dikenai operasi 1 byte circular left shift. Baris ketiga dikenai operasi 2 byte circular left shift. Dan baris yang keempat dikenai operasi 3 byte circular left shift. Jadi yang baris pertama ini yang tetap. Baris yang lainnya dikenai circular left shift ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Nah, ini adalah contohnya, ilustrasinya dan contohnya di sini. Jadi untuk baris pertama ini tetap. Baris yang kedua itu dikenai 1 byte circular left shift. Jadi 6E di sini menjadi 6E yang ada di sini. 4C 90 EC. Kemudian ini dikenai 2 byte circular left shift. Jadi 46 di sini menjadi 46 yang ada di sini. E7 4A C3. Sedangkan yang ini dikenai 3 byte circular left shift. A6 ini jadi A6 yang ada di sini. A6, 8C, D8 dan 9. Itu adalah Sievers. Nah, untuk inverse-nya juga mudah. Jadi kita menggunakan kebalikan dari operasi Sievers ya, forward tadi. Jadi karena tadi menggunakan circular left shift, maka untuk inverse-nya menggunakan circular right shift. Untuk baris pertama tetap ya. Untuk baris kedua dikenai 1 byte circular right shift ya. Baris ketiga dikenai 2 byte circular left shift dan baris keempat dikenai 3 byte circular right shift. Berikutnya adalah transformasi mixed column. Transformasi mixed column di sini sebenarnya kita mengalihkan state array itu dengan matriks persegi yang sudah ditentukan, yaitu ini 02, 03, 01, 01 dan seterusnya. Perkaliannya kurang lebih demikian. Ini didefinisikan pada GF2 pangkat 8. Jadi ini adalah matriksnya, matriks pengalinya. Ya, kemudian ini adalah state array-nya. Dikalikan, nanti akan dihasilkan state array yang baru. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Jadi sekali lagi ini matriksnya tanpa 0 di depan ini. Matriksnya kemudian dikalikan dengan state array-nya akan menghasilkan state array yang baru di sini. Ini adalah contohnya ya. Jadi menggunakan matriks tadi berarti kita akan mengalihkan ini dengan matriksnya ya. Jadi 02 kali 87 nanti ditambah dengan 03 kali 6E ini ya. Karena tadi baris pertamanya itu adalah 02, 03, 01, 01 ya. Jadi berarti di sini 02 dikalikan dengan kolom yang pertama di sini semuanya. Jadi baris pertama, ini baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama. Jadi 02 dikalikan 87, 03 dikalikan 6E, 01 dikalikan dengan 46 dan 01 dikalikan dengan A6. Hasilnya nanti akan menjadi baris pertama, kolom pertama. Ya, kira-kira seperti itu seterusnya. Jadi ini perkalian matriks seperti umumnya itu ya. Jadi kolom baris dikalikan dengan kolom. Ya.
baris dikalikan dengan kolom, baris dikalikan dengan kolom. Nah, untuk perkaliannya sendiri karena didefinisikan operasinya ya, operasi secara keseluruhan itu didefinisikan pada GF2 pangkat 8 dengan irreducible polynomial seperti ini. Ini sudah dibahas pada materi mengenai aritmetika untuk AIS ya. Jadi sudah ada di sana. Ini gambaran secara umum, secara global saja ya. Jadi ini irreducible polynomialnya adalah ini. Kalau direpresentasikan sebagai bit, ya, maka kita akan mendapatkan ini. Nah, untuk misalnya 02 kali 87, maka berarti kita ini 02 itu berarti operasi geser kiri ya, untuk 87 ya. Operasi one byte left shift untuk 87, hasilnya adalah ini 8, kemudian ini 7 gitu ya. Karena geser kiri 1 berarti menyisakan 0 di sebelah kanan. Ini karena lebih dari 8 bit, kemudian dimodulkan dengan irreducible polynomialnya, yaitu ini. Kemudian modulo itu berarti operasi exclusive OR. Jadi ini exclusive OR biasa. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Sehingga 0287 itu menjadi 15. Nah, untuk inverse dari mixed column, kita menggunakan inverse dari matriks mixed column. Jadi ini adalah matriksnya, nah ini adalah inverse-nya. Ini bilangannya lebih besar. Kalau yang ini hanya geser kiri, geser kiri, satu bit, 2 bit, dan 1 bit ini, sementara ini lebih besar. Berikutnya transformasi yang terakhir adalah transformasi at round key. Ini hanya operasi exclusive OR dengan 128 bit kunci. Jadi sangat mudah. Jadi di sini kuncinya menggunakan kunci pada round tersebut. Dilakukan kolom per kolom. Kolom per kolom ini disorkan dengan WI, disorkan dengan WI plus 1, dan seterusnya. Di kolom per kolom. Nah, untuk inverse-nya karena exclusive OR itu inverse-nya adalah exclusive OR itu juga, maka inverse-nya ya sama. Jadi berarti kita menggunakan kunci yang sama gitu. Tentunya karena dalam proses dekripsi itu berarti dilakukan urutannya secara terbalik untuk penggunaan kuncinya. Nah, secara keseluruhan ini adalah tahapan enkripsi di AES. Ya. Jadi mulai dari substitute bytes, kemudian shift rows, ya, kemudian mix column, dan yang terakhir adalah add round key. Untuk kuncinya dilakukan ekspansi untuk 10 round, maka dari 16 byte diekspand menjadi 44 word atau 176 byte di sini. Jadi ini adalah word-wordnya. Ini adalah kuncinya ya, mulai dari K0, K1, K2, K3 dan seterusnya, kolom per kolom. Ini menjadi word yang ke-0, ini word ke-1, ke-2, ke-3. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini akan menjadi 4 word yang pertama. 4 word yang pertama yang dipakai di transformasi awal tadi yang hanya berupa add round key. Nah, untuk berikutnya maka dilakukan ekspansinya dengan aturan seperti ini. Jadi untuk B4 itu nanti adalah hasil dari exclusive OR B0 dengan hasil dari fungsi G. Fungsi G di sini bentuknya seperti ini ya, nanti kita lihat.
Kemudian untuk W5 itu adalah W1 disorkan dengan W4. W2 W6 itu adalah W2 disorkan dengan W5. W7 itu adalah W3 disorkan dengan W6. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang bukan kelipatan 4 maka hanya operasi exclusive OR gitu ya, antara WN atau WI min 4 ya, dengan WI min 1, WI min 1 dengan WI min 4. Sedangkan untuk yang kelipatan 4, word yang kelipatan 4 maka harus menggunakan fungsi G. Nah, penggunaannya untuk setiap tahap itu langsung 4 word. 4 word. Ini yang round 0 ya, round G tadi, kemudian ini round 1 dan seterusnya. Setiap word kecuali word pada kelipatan 4 bergantung pada word sebelumnya dan 4 word sebelumnya. Hanya dilakukan operasi exclusive OR. Nah, untuk fungsi G-nya bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini W3 misalnya di sini ya. Ini menjadi input dari fungsi G ini. Itu berarti terdiri dari byte ke 0, byte ke 1, kedua dan ketiga. Kemudian ini dilakukan operasi left shift, circle left shift. Ini menjadi B1, B2 di sini, B3, kemudian B0 di sini. Kemudian dimasukkan ke S-box menjadi ini hasilnya. Kemudian disorkan dengan nilai RCJ ini. Ini yang sebenarnya yang 3 yang paling kanan ini 0 semua. Sementara hanya 1 yang tidak 0. Jadi sebenarnya yang disorkan hanya ini. B1 aksen disorkan. Nah, jadi untuk yang word kelipatan 4 tadi digunakan fungsi G ya. Root word itu one byte circle left shift pada word. Kemudian subword itu adalah substitusi pada byte pada input word dengan menggunakan S-box seperti ini tadi ya, S-box-nya. Kemudian hasil dari dua operasi itu dioperasikan exclusive OR dengan konstanta R kunci. R kunci itu tadi RCJ 000. Jadi yang sebelah 3 byte paling kanan itu selalu 0. Artinya sebenarnya tidak mengubah hasil 3 byte yang paling kanan. Tapi untuk yang nilai yang pertama, nilainya adalah RCJ. Byte pertama nilainya adalah RCJ, di mana RC1 itu adalah 1, ya, kemudian RCJ itu adalah 2 kali RCJ min 1. Semua perkalian nanti didefinisikan pada Galois 2 pangkat 8. Nah, secara implementasi AES sangat efisien untuk 8 bit prosesor. Misalnya untuk Smart Card ini bisa digunakan dengan cepat. Kemudian untuk 32 bit prosesor misalnya, maka tentunya akan lebih cepat ya, jika operasinya didefinisikan pada 32 bit words. Nah, dari yang sudah dibahas tadi bisa kita buat kesimpulan ya. Pertama adalah struktur AES-nya sederhana, sangat sederhana. Operasinya juga tidak terlalu rumit ya, mungkin kecuali yang mixed column. Kemudian dari 4 transformasi sebenarnya hanya fase at round key yang menggunakan kunci, sementara 3 yang lainnya tidak ada. Kemudian untuk enkripsinya itu sebenarnya kita bisa memandang sebagai operasi exclusive OR diikuti dengan operasi pengocokan blok. Ini at round key. Untuk yang pengocokan bloknya itu menggunakan substitute bytes, kemudian mixed column ya. Jadi menggunakan 3 operasi yang lainnya. Shift rows di substitute bytes, shift rows dan mixed column.
Kemudian untuk setiap tahapannya reversible menggunakan inverse masing-masing tadi, sehingga untuk dekripsinya berarti kita menggunakan inverse tadi, inverse dari operasi-operasi yang sudah ada. Jadi algoritma dekripsinya tidak seperti pada struktur Feisel. Struktur Feisel algoritma dekripsinya identik ya dengan algoritma enkripsi, tapi pada AES algoritma dekripsi tidak identik dengan algoritma enkripsi. Ya, ini referensi yang dipakai kriptografi dan network security William Stallings. Nah, saya kira itu mengenai AES. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan membahas lagi materi kriptografi yang lainnya pada video selanjutnya.